Jangan pernah merasa tenang hidup di dunia ini. Jangan pernah merasa aman hidup di dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu derajat kita di sisi Allah ini seperti apa. Yang kedua, kita tidak pernah tahu mati kita seperti apa. Jangan pernah tenang. Walaupun hari-hari kita sudah beramal, walaupun hari-hari kita ini sudah hadir di majelis-majelis yang baik, punya amalan-amalan yang baik, jangan pernah merasa tenang dengan dunia ini. Karena sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah, hidayah itu yang memiliki hanya Allah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah ini yang memiliki hanya Allah. Maka karena yang memiliki Allah dan yang bisa memberi hanyalah Allah, tidak bisa kita mencari di tempat yang lain, tidak bisa kita meminta apalagi membeli kepada makhluk yang lainnya. Nggak ada. Innal huda hudallah. Hidayah ini milik Allah. Maka jaga hubungan baik kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga semua kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Apalagi kita ini sudah ditakdirkan menjadi ahli zikir, menjadi orang-orang yang sudah memiliki ijazah-ijazah zikir. Maka jaga keagungan zikir ini. Jangan diremehkan. Fadkurni adkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadkurni, berzikirlah kamu kepada aku, ingatlah kamu kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Barang siapa menyebut asma Allah, maka Allah akan menyebut asmanya. Allah akan menyebut nama orang itu di majelis-majelis yang mulia, yaitu majelisnya malaikat alaihissalatu wassalam. Belum pahalanya, baru barokahnya sudah bisa memuliakan kita. Maka jangan heran kalau orang-orang ahli zikir ini meminta kepada Allah, insya Allah mudah dikabulkan. Karena apa? Karena majelis di sisi Allah adalah majelis yang suci, yang hadir di situ adalah malaikat-malaikat yang suci, yang setiap hari berkhidmat kepada manusia untuk menyampaikan semua hajat manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'arrafu firraqa ya'rifka fisiddah. Dekatilah Allah dalam keadaan kamu ini longgar, nggak punya masalah, sehat, nggak punya beban. Kamu dekati dengan zikir, kamu sebut asma Allah, ya'rifka fisiddah, maka Allah akan mendekat pada kamu, menolong kamu, menyebut asmamu, mengijabah doamu ketika kamu dalam keadaan kesulitan. Kenapa kita ini kalau doa dapat masalah, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak turun-turun? Karena dulu waktu longgar kita nggak pernah menyebut asma Allah. Dulu waktu kita nggak ada masalah, dalam keadaan tenang, kita gak jaga hubungan baik kepada Allah, sehingga malaikat-malaikat ini gak kenal sama kita ini. Malaikat itu mengenal bukan zahirnya, tetapi adalah banyaknya nur yang beliau para malaikat tangkap dari kita, dari hati kita, dari amalan kita, dari mulut kita, kemudian kita disampaikan sama malaikat kepada Allah. Maka santri-santri semuanya, banyak orang yang meminta di dunia ini, kemudian doanya naik ke langit, kemudian malaikat berseru, ini suara siapa? Kami tidak kenal ini. Hajatnya besar-besar, sedangkan dia tidak pernah menyebut, sedikit sekali menyebut zat yang maha besar. Tidak kenal. Sebaliknya ada orang-orang hamba-hambanya Allah yang ketika berdoa belum turun tangannya, maka doa itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia ini sangat menjaga hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ini sering disebut-sebut namanya di majelis zikirnya para malaikat alaihissalatu wassalam. Karena dia dalam keadaan longgar, dalam keadaan tenang, tidak bermasalah, ingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga, jangan pernah jenengan ini merasa tidak punya masalah. Masalah kita yang terbesar itu ya meremehkan Allah dan Rasulnya ini. Masalah kita yang terbesar itu adalah kita ini tidak menjaga kebaikan yang Allah sudah beri kepada kita. Ini masalah terbesar kita. Maka perhatikan,
Tidak ada yang menjamin keselamatan kita di dunia ini. Wallahi nggak ada. Tidak ada yang menggaransi kita ini nanti matinya husnul khotimah. Siapa yang sudah dapat jaminan? Dan siapa yang menjamin? Nggak ada.